ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan dan luasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ikhtiar kita dalam berthalabul ilmi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan shalihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Insyaallah kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarda lakum salasan. Sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal. Artinya Allah mencintai 3 hal. Wa yakrahu lakum salasan, dan membenci 3 hal bagi kalian. Nah, artinya dalam hadis ini terdapat 3 hal yang Allah cintai atau ridhoi, dan ada 3 hal yang Allah benci. Maka yang Allah ridhoi, fayarda lakum, dia atau Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian anta'buduhu, untuk menyembahnya. Ketika kita menyembah beribadah kepada Allah, Allah akan cinta, Allah akan ridho kepada kita semua. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Atau kita mengenal dengan istilah syirik, pelakunya disebut musyrik. Nah, syirik itu ada 3. Ada syirik akbar, yang sebagaimana kita tahu, membuat tandingan, mengadakan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syirik asghar, yaitu mengharapkan balasan selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya diantaranya ya. Kemudian juga ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi atau yang terkadang tidak disadari. Ketika seseorang mengucapkan katanya, untung aya soang, disada teuting teh, lamun teu maling bisa asup. Kalau tidak ada suara angsa tadi malam, maka maling akan masuk. Ka dokter si eta mah gitu, pasti sehat. Ini bodrek, pasti damang gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu terkadang tidak disadari bahwa itu adalah bagian dari syirik. Nah, bagaimana? Solusinya adalah tetap meyakini bahwa yang menyembuhkan, yang mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di balik ucapan itu, keyakinan dalam hati kita tetap segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang pertama tadi, yang dicintai atau diridhoi oleh Allah ialah beribadah atau menyembah kepadanya. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Nah,
kita pun tahu bahwa kullu dzanbin yughfaru illa syirk. Seluruh dosa itu diampuni kecuali syirik. Sebab syirik ini menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Pencemburu, lebih cemburunya seorang pasangan kepada pasangannya. Sangat pencemburu. Kemudian yang ketiga yang Allah ridhoi adalah wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Nah, ini yang Allah ridhoi manakala kita berpegang teguh kepada tali Allah, atau yang dimaksud adalah dinullah, agama Allah, dan kita tidak berpecah belah, tetap berpegang pada satu agama, pada satu keyakinan, satu nabi dan satu kitab, serta penjelasnya yaitu sunnah. Sehingga bila ada perbedaan, itu bukan perpecahan, tapi itu adalah sesuatu hal yang lumrah dalam kehidupan. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pemikiran, itu adalah sesuatu hal yang lumrah dan biasa. Selama perbedaan itu adalah perbedaan yang bersifat usul, far'u atau furu, yang bersifat cabang, bukan bersifat usul atau bersifat pokok. Jadi selama Al-Quran dan As-Sunnahnya sama, maka insya Allah tidak akan terpecah belah. Sebab kalau ada permasalahan, dikembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci 3 hal bagi kalian. Setelah membahas yang Allah cintai dan ridhoi, di hadis ini juga dibahas mengenai yang Allah benci. Yang pertama, kila wa qala. Kila wa qala, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, atau banyak bicara. Setiap apa yang dia dengar dibicarakan, tidak difilter. Jadi dia seperti corong atau seperti speaker, Jadi apa yang dia dengar semuanya dibicarakan. Tidak dilihat siapa yang diajak bicara, tidak dilihat atau dirasa apa yang dibicarakan, kemudian tidak dipikirkan bagaimana dampak dari apa yang dibicarakan, sehingga dia kila wa qala, banyak berbicara. Kemudian wa kasratas su'ali, banyak bertanya. Dan yang terakhir wa idha'atal mal, dan menghamburkan harta. Nah, insyaallah yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah 3 hal yang Allah benci, yaitu kila wa qala, banyak berbicara, wa kasratus su'al, banyak bertanya, wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Nah, yang pertama kila wa qala. Maksudnya adalah perkataan yang tidak ada manfaatnya.
Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kata Nabi, cukuplah seseorang disebut pendusta manakala dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Gitu. Nonton TV, gitunya, kupingkeun, sampaikeun. Baca medsos atau lihat video, baca, sampaikan, gitu ya. Tidak disaring. Atau mungkin hari ini ada pesan berantai, gitu ya, yang tidak tentu benarnya, gitu. Langsung diteruskan. Aya we tulisannya diteruskan berkali-kali. Nah, padahal bisa jadi beritanya belum tentu. Nah, seperti kemarin gempa Garut. Wah, cenah di Garut. Tingali imah barulah. Nah, artinya rumah raroboh padahal di Cianjur. Atau ada kemarin cenah orang-orang sholat di stadion setelah Piala Dunia. Padahal itu video kalau tidak salah 2012. Yaitu peristiwa buka bersama di kota Kazan, Rusia. Nah, di dinya we dibeli embel-embel, wah cenah Piala Dunia Qatar, banyak masuk Islam, salat. Nah, padahal iya yang masuk Islam banyak, tapi tidak ada atau belum yang sholat di stadion. Padahal itu sholat maghrib saat buka bersama. Artinya intinya kila waqala, banyak berbicara, gitu ya. Sebab kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam, gitu ya. Tapi ulah diam wae, gitu. Artinya memposisikan diri, manakala bicara ya bicara, manakala diam diam. Ima tuluy we gitu. Berbicara gitunya diam. Nah, dalam Syarah Ibnu Battal, Imam Malik berkata, wa huwa al-iktsaru minal kalami wal irja. Yaitu banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan. Di-share gitunya. Hati-hati dengan vaksin, misalnya. Hati-hati dengan apa, gitu ya. Sehingga orang-orang ketakutan. Kade cenah pulpen anu seungit, baheulanya kayak pulpen seungit, narkoba. Nah, padahal henteu nya. Kade aya mobil jeep tah eta penculik. Nah, karunya anu gaduh mobil katananya disangka penculik. Nah, sehingga banyak orang yang ketakutan, itu ya, resah. Dulu ketika pesantren ada ieu cenah. Jurig apa? Polling. Nah, pocong keliling. Nah, kade cenah pocong panana di Cibegolnya. Di Paldituna aya daerah namina teh nya tos eta tos dugi dinya, tos dugi muara, tos caket pocong keliling teh. Nah, padahal teu aya. Tanapi baheula aya kolor ijo. Nah, iya. Tos mararasang bawang beureum di eta teh nya margi aya gadis di bumina. Pasang naon. Nah, itu adalah menyebarkan berita yang membuat orang ketakutan, di antara bentuk kila wa qala. Atau nahu qaulun nas, atau bisa juga seperti ucapan seseorang, a'ta fulanun kadza wa mana'a kadza. Seorang si fulan memberi ini dan si fulan tidak mendapatkan ini, gitu. Ih, cenah si itu cenah boga mobil anyar, gitu ya, diomongkeun gitulah. Karena segala sesuatu yang tidak manfaatnya dibicarakan. Wal khawdu fi ma la ya'ni. Nah,
begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi qila wa qala itu bukan hanya sekedar banyak berbicara atau sekarang banyak menyebarkan pesan-pesan yang tidak benar, tapi juga bermakna menceburkan, mensibukkan diri pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau bisa juga hikayatun aqawilun nas si wal bahsu anha. Atau bisa juga menceritakan perkataan orang banyak. Nah, apa yang sedang viral hari ini dibicarakan. Tapi viralnya dalam arti negatif. Atau cenah rapatar teu mampu meuli STB nonton Piala Dunia na ka Qatar langsung. Nah, ngantri cenah meuli STB mah geus urang ka Qatar. Wah, diomongkeun. Rapatar cenah labuh di Qatar cenah. Wah, viral. Nah, mun da artis mah nya istilah nama nyingsring we viral gitu nya. Wah, jadi dibicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bukan hanya dibicarakan tapi juga wal bahsu anha. Dibahas. Oh, cenah kieu rapatar teh ya. ATM lagi 12 cenah kitu nya. Wah, terus dibahas. Kama yuqalu qala fulanun kadza wa qila anhu kadza. Atau bisa juga perkataan seseorang bahwa si fulan begini gitu ya, atau si fulan begitu, mimma yukrahu hikayatuhu anhu. Karena bisa jadi yang dibicarakannya itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Nah, jadi orang lain diceritakan sama kita yang bila didengar oleh orang yang dibicarakan itu yukrahu, tidak disukai. Atau Imam An-Nawawi menjelaskan al-khawdu fi akhbarin nas, yang dimaksud adalah menceburkan diri di dalam berita-berita yang dibicarakan orang-orang. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ahli pengajian, jangan terbawa arus. Nah, gitu ya. Tapi kita harus bertahan di dalam arus. Ya, jangan terbawa arus. Tentu harus dengan perahu yang kuat. Nah, perahu kuat itulah yang kita sebut dengan ilmu. Nah, ya, disebut dengan ilmu yang kita harus kuat menahan arus itu. Wahikayatun ma la ya'ni, ya, dan menceritakan sesuatu yang tidak bermanfaat min ahwalihim, dari aktivitasnya, watasorufatihim, dan dari gerak-gerik orang lain. Nah, ya. Buat apa membahas itu? Tidak ada manfaat. Nah, sejatinya larangan-larangan qila wa qala, baik banyak berbicara, banyak menyampaikan pesan yang tidak jelas, kemudian membicarakan sesuatu yang viral, yang dibicarakan orang-orang yang sejatinya tidak ada manfaat, sampai dibahas secara detail, itu sama dengan larangan Nabi min husni islamil mar'i, di antara tanda kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kita tahu ada seorang muslim yang dia hanya mengerjakan yang wajib. Kalau sholat hanya mengerjakan sholat 5 waktu, wiridan tidak, sholat sunat tidak. Ada juga seorang muslim yang dia sholat wajib atau memenuhi perkara yang wajib, meninggalkan yang haram, dan mengerjakan yang sunnah. Nah, ini level yang kedua, tadi 3, 2. Nah, level 1 itu dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, dan meninggalkan sebagian yang mubah.
meninggalkan sebagian yang mubah. Kenapa? Ma la ya'nihi, karena tidak ada manfaat. Kita tahu para ulama itu tidurnya sedikit, ya, makannya sedikit, tapi ibadahnya, mencari ilmunya, masya Allah banyak, ya. Nah itu hadirin ikhwati iman yang pertama mengenai 3 hal yang Allah benci, yaitu kila waqala, banyak berbicara. Kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratus su'al, banyak bertanya. Tentu bukan berarti jamaah yang bertanya itu Allah benci, ya, bukan. Tapi maksudnya adalah banyak bertanya pada sesuatu yang tidak terjadi atau tidak penting. Ustaz, kumaha carana mencit paus? Pan mamalia. Jadi sering bertanya pada sesuatu hal yang terjadi, yang belum terjadi. Atau Ustaz, kumaha hukumna laleur tawaf dina kopi? Katanya, nya cenah banyur teu gitu. Atau ya banyak bertanya, ya, seperti dalam hal fikih sesuatu yang imah cenah tad misalna ieu mah cenah. Bari acan ya, misalna ieu. Abi teh maot, gaduh hutang. Terus hutang abi teh can dibayar, terus kumaha? Nah, gitu nya. Dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika bertanya itu harus benar-benar sesuatu yang dibutuhkan. Sebab pertanyaan itu adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Dan kata Ustadz Abdurrahman, Allahu yarham, membuat pertanyaan jauh lebih sulit daripada membuat jawaban. Nah, kenapa? Karena gitu ya, harus benar-benar yang ditanyakan itu yang kita tidak tahu. Ya, jadi jangan dikit-dikit bertanya kok dikit-dikit, gitunya. Jadi harus bertanya dengan pertanyaan yang berkualitas. Tentu kualitas di sini relatif ya, bukan berarti ibu lupa bacaan, ibu lupa hadis ini, ibu lupa ayat ini ayat berapa, kemudian menahan diri untuk bertanya karena takut kasratus soal, itu jelas bukan yang dimaksud ya, karena pengetahuan, kesibukan, kemampuan seseorang itu relatif berbeda-beda. Dan memang ketika para ahli ilmu itu ditanya, itu sangat bagus sekali untuk mendorong mereka membaca gitu ya. Jadi kalau bisa kita sering bertanya kepada para asatid lewat WhatsApp, lewat SMS atau apa. Untuk apa? Untuk juga meningkatkan minat baca asatid itu sendiri. Selain kita menambah ilmu. Nah, juga kasratus su'al di sini bisa bermakna meminta-minta atau mengemis. Sehingga maknanya adalah dilarang meminta-minta atau mengemis harta orang lain. Nah, kita tahu bahwa profesi pengemis ya, sesuatu yang tercela atau dicela oleh hadis Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ma yazalur rajulu, tidaklah seseorang ya, tidak henti-hentinya seseorang yas'alun nas, meminta-minta, mengemis-ngemis pada manusia gitu ya. Tentu mengemisnya bisa jadi pakai jas dan dasi. Nah, yaitu mengemis dari tiap proyek gitu ya.
impor daging 1 kilo 10.000. Nah, bisa jadi bukan pengemis yang kita ketahui hari ini gitu ya, compang-camping atau bagaimana lah, pura-pura pincang ya, atau bagaimana. Tapi bisa juga pengemis yang memakai dasi dan mobil Mercy ya. Nah, orang yang seperti ini gitu ya, dia tidak henti-hentinya meminta-minta kepada manusia hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai datang hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Nah, ya, ia akan datang pada hari kiamat itu tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Nah, wajahnya rata gitu ya. Wajahnya rata karena suka meminta-minta. Bedakan ya, meminta dan meminta-minta. Hari meminta mah sekali 2 kali. Ini mah meminta-minta, nah, terus-terusan. Sehingga meminta-minta ini dijadikan profesi, nah, dijadikan penghasilan. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala bi ghairi fakrin, barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, faka'annama ya'kulul jamra, maka ia seakan-akan memakan bara api. Nah, ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-mas'alatu kaddun yakaddu biha ar-rajul, meminta gitu ya, adalah seperti seseorang yang mencakar wajahnya sendiri. Nah, gitu ya, seperti mencakar wajahnya sendiri. Illa ayas ala rajulu sultanan, kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa, au fi amrin la budda minhu, atau pada perkara yang benar-benar ia butuhkan. Nah, berarti meminta pada hal yang kita perlu dan kepada pemimpin itu tidak apa-apa. Tapi meminta-minta padahal kita mampu, nah itu yang tidak boleh. Kita tahu ya, sering atau pernah ada pengemis ditangkap Satpol PP, nah, ternyata dalam gerobaknya terdapat uang ratusan juta. Atau ada yang sudah mengemis puluhan tahun, ternyata dalam rekeningnya terdapat uang ratusan juta, bukan puluhan lagi, ratusan juta dari hasil mengemis. Nah, atau kemarin viral di Malaysia, sudah mengemis ternyata naik mobil. Nah, ya, artinya ada yang menggerakkan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti itu sama dengan orang yang mencakar wajahnya sendiri. Nah, intinya kasratus soal itu bisa bermakna banyak bertanya pada sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa juga banyak meminta-minta. Nah, ini yang Allah benci. Nah, terakhir, hadirin ikhwat iman rahimakumullah, yaitu menghamburkan harta. Menghamburkan harta atau idha'atul mal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minumlah, wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ada sebuah hadis yang katanya hadis padahal bukan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis, tapi perkataan salah satu dokter di zaman Bani Umayyah kalau tidak salah.
Nah, artinya bukan dari Nabi SAW, tapi secara makna itu benar, secara fakta kesehatan. Jadi makan itu alangkah baiknya berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar. Apalagi orang yang punya GERD, ya, asam lambung yang suka naik. Nah, asam lambung itu kan bagus, ya, untuk menghancurkan makanan. Tapi asam lambung ini cairannya itu kan panas. Nah, kenapa bisa sakit lambung itu? Karena lambung kitanya yang luka. Nah, jadi bukan asam lambungnya. Asam lambung nama ada eta mah karunia Allah gitu ya, untuk mencerna makanan. Tapi ketika sakit itu manakala lambung kitanya luka. Kenapa luka? Karena makanan tidak dijaga. Artinya seblak. Artinya seblak teh. Eta mah lain seblak di ladaan, lada diseblakan gitu ya. Nah. Kantos aya nu PLKJ moal disebatkeun ti Garut nya, Bu. Eta mah sambal sabotol satengahna seet. Nah, akhirna naon? Mules. Akhirna 3 hari tah ngagoler. Itunya bari uwah-uwih ka WC. Bari istri. Nah, akhirnya kuka viral dugi ka ayeuna. Artinya jangan berlebihan dalam segala sesuatu, wabil khusus dalam hal makanan dan minuman. Nabi saja ketika bertanya kepada Aisyah, ma indaki syai'un, aya naon Aisyah? Teu aya naon Nabi. Idza kuntu shaimun, kalau begitu aku saum saja. Satu hari yang lain Nabi teh saum. Nabi ieu aya anu ngahadiahan sejenis manisan. Kalau begitu aku berbuka. Nah, artinya dalam perkara, kalau secara fikih dalam perkara saum sunnah itu boleh tidak meniatkan sejak malam. Kalau asalnya tidak mau saum, tapi karena teu aya uyah-uyah acan, akhirnya saum. Wayahna santri saum. Tah hiji waktu antum teh saum. Aya nu nganteuran. Jabading jeung kebuli. Dan nasi mandi gitu nya. Aduh, keur saum jabading poe Kemis, Senena saum gitu nya. Buka tenan naon. Insyaallah jadi pahala. Tapi Nabi itu sangat apik dalam hal makanan. Ketika Nabi tidak suka, Nabi tidak bilang, "Oh, teresep," tapi Nabi membiarkannya. Ditawari daging apa? Biawak gitu ya. Sanes biawak sih naon? Kadal gurun, kadrun. Da biawak mah omnivoranya, Bu. Makan daging. Kalau kadal gurun mah makannya tumbuhan gitu. Tapi Nabi tidak suka. Ya, intinya jangan berlebih-lebihan. Nah, intinya yang ketiga ini idha'atul mal, menghamburkan harta dilarang, baik pada harta yang jumlahnya sedikit atau banyak. Karena harta itu disebut mal, maksudnya adalah sesuatu yang dimiliki. Jika yang dimiliki adalah sesuatu yang nilainya hanya 1 dirham, maka tidak boleh dibuang begitu saja. Ieu mah receh, piceun. Tidak boleh. Harus dimanfaatkan. Kalau apakah diberikan atau dibelikan kuyah atau bagaimana. Termasuk pula dalam idha'atul menghambur-hamburkan adalah jika harta semacam itu dilarang disalurkan untuk jalan kebaikan atau malah disalurkan untuk maksiat pada Allah. Hal semacam ini tidak ada khilaf, selisih pendapat di kalangan para ulama. Artinya termasuk menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta manakala harta kita digunakan untuk maksiat. Digunakan untuk maksiat. Nauzubillah. Nah, maka din ikhwatu iman rahimakumullah, itulah 3 hal
yang Allah benci, yang semoga kita semua dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Yang pertama, qila wa qala, banyak berbicara. Yang kedua, kasratus su'al, banyak bertanya atau banyak meminta-minta. Dan yang terakhir, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, termasuk juga menyalurkan atau membelanjakan. Nah, jadi jika Mahfud MD menyerangsang-sang, membelanjakan harta yang bukan peruntukannya atau yang dilarang oleh Allah. Demikian kuliah subuh hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bahan untuk amal kita sehari-hari, dan apa yang disampaikan jauh dari kesempurnaan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.